4 overlander Indonesia tergabung dalam tim ekspedisi Discover Nusantara, menelusuri jejak peradaban leluhur untuk memperkuat akar identitas bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Dalam episode pertama ekspedisi Discover Nusantara telah dipaparkan bahwa Salakanagara adalah kerajaan pertama di Nusantara yang tercatat sejarah. Ini dulu namanya Merak, sekarang juga masih Merak. Dulu ini bekas ibu kotanya kerajaan Salakanagara. Dulu di sini banyak pengrajin perak. Mungkin sekarang udah nggak ada lagi kayaknya. Salakanagara tercatat sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Terletak di Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Ibu kota Salakanagara adalah Merak, yang saat ini menjadi pelabuhan tersibuk di ujung barat Pulau Jawa. Merak dalam bahasa Sunda adalah membuat perak, sedangkan Pandeglang berasal dari kata pandai, yaitu pengrajin logam, dan kata gelang yang berarti gelang. Jadi, Pandeglang adalah pembuat gelang. Dalam bahasa Sangsekerta, Salakanagara berarti negeri perak, penghasil perak yang terkenal hingga Romawi. Sebelum menjadi kerajaan, penguasa Salakanagara adalah Aki Karim, seorang penghulu kampung. Setelah Aki Karim meninggal dunia, tongkat kekuasaan diterima oleh menantunya, Dewa Warman, duta dari India yang menikah dengan anak perempuan Aki Karim. Kemudian ia menjadi raja pertama Salakanagara di tahun 130 Masehi. Dewa Warman kemudian menurunkan raja-raja berikutnya, yaitu Dewa Warman I hingga Dewa Warman VIII. Kerajaan Salakanagara membawahi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Ujung Kulon dan Kerajaan Api di Rakata. Kerajaan ini bertahan selama 232 tahun, hingga pada tahun 363 Salakanagara berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara, sebuah kerajaan yang didirikan oleh menantu Dewa Warman VIII yang bernama Jayasingha Warman pada tahun 358 Masehi. Kali ini, tim Discover Nusantara bermaksud ziarah ke petilasan Aki Karim alias Aki Tirem alias Angling Dharma yang berada di Cihunjuran, Pandeglang, Banten. Ya itu. Udah tiket dong. Dua. Udah. Ini nggak boleh. Kasih skor warnanya umum. Dua berarti dua doang. Lokasinya berada di perbukitan Mandalawangi, berjarak kurang lebih 65 km di sebelah selatan Merak. Ini di situs peninggalan kerajaan Salakanagara. Ini juga daerah Pandeglang juga. Pandeglang itu kan memang dulunya pandai bikin gelang, karena memang Merak itu daerah banyak pengrajin perak ya. Di kawasan situs Salakanagara Cihunjuran ini juga terdapat banyak batu yang menyerupai menhir, lumpang, pipisan, dan pecahan gerabah. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa prasejarah merupakan sebuah pemukiman. Ini juga ada makam di dalam dan ada kolam pemandian. Ini siapa Pak ini Pak?
Kalau kami dikasih mandat sama orang tua, Prabu Raja Angling Dharma Kusuma, alias Mbah Jangkung atau Wali Jangkung. Ada juga yang menyebut tadi Aki Tirem. Ya, Ini makom atau petilasan? makom. Makom sama patilasan sama, kecuali makam. Makom beda. Ya, kalau makom disebut patilasan. Kalau makam ya Ada isinya. Ada isinya. Patilasan. Nggak ada jasa, nggak ada jasa. Itu rasa. Cumbernya gitu. Itu rasa macam baik. Panjang masuk ke sini. Mas Jangkung namanya. Ya, Mbah Jangkung. Kalau kami menyebutnya Angling Dharma. Iya, iya. Jawa kan, Jawa itu Prabu Angling. Prabu Raja Angling Dharma Kusuma. Iya, iya. Garis miring Mbah Jangkung atau Wali Jangkung. Kalau panggilan lokalnya Mbak Jangkung. Karena Kalau ini kubunya petilasan Angling Dharma berarti. Apa itu yang Itu dipojok? batu-batu menhir, jadi patilasan juga, patilasan makom-makom yang banyak dari sini tuh. Jadi kan dari dulunya di situ ya, karena diratain, karena ketemu dengan batu itu ditaruh di situ, kumpulin. Yang batu dakonnya dikumpulnya di sana. Di kawasan situs Salakanagara Cihunjuran ini terdapat mata air yang konon menurut warga merupakan mata air bertuah. Mata air ini oleh masyarakat dinamakan mata air Angling Dharma, nama lain Aki Tirem alias Aki Karim alias Syekh Jangkung, mertua Dewa Warman, raja pertama Salakanagara. Airnya di sini kok namanya di sini penyempurnaan. Waktu zaman dulu penyempurnaan kerajaan, waktu zaman kesultanan, zaman kesultanan penobatan Raja Banten Sabak Tinggi, Sultan Hasanuddin. Itu Banten. Iya, Pak. air ya. Iya. Oh ini. Makanan dari mana dia? Ada 3 kolam air yang bisa digunakan sebagai tempat berendam maupun berenang oleh wisatawan. Kolam pertama adalah kolam yang tepat berada di mata air. Berada di bawah pohon besar dan rindang. Dari akarnya keluar mata air yang jernih. Bentuknya seperti cekungan yang tidak terlalu lebar. Tuh kayak bapak itu tuh. Nyelam. Nah, terus. Besok. Tetap aja dengan mendingin, Pak. Enggak, kalau diem aja hangat. Kalau ibu setengah mah panas, dingin. Tuh bapaknya tuh. Dingin banget ya. Iya. Kolam kedua berada tepat di samping luar pagar kolam pertama. Ukurannya lebih lebar dan sudah dikelilingi turap. Di tengah kolam terdapat batu besar. Airnya jernih, wisatawan diperbolehkan berenang di kolam ini. Kolam ketiga berada kurang lebih 100 meter dari kolam kedua. Kolam ini lebih modern dengan keramik berwarna biru seperti kolam renang pada umumnya. Tepat di atas kawasan situs ini juga terdapat camping ground yang cukup luas, nyaman dan asri dengan fasilitas toilet, listrik, musola, dan aula. Namanya Bumi Perkemahan Salakanagara. Camping ground ini adalah milik perhutani yang dikelola oleh warga. Diperuntukkan juga untuk camper van. Akses jalan untuk camper van berbeda dengan akses jalan menuju kawasan situs. Di jalan utama, ada petunjuk arah untuk memasuki bumi perkemahan ini.
Meskipun dapat diakses campervan, peserta Discover Nusantara tidak bermalam di bumi perkemahan ini, karena malam ini mereka akan bermalam di Pantai Sambolo. Hari menjelang senja, tim Discover Nusantara bergegas menuju Pantai Sambolo untuk berkemah dan menikmati matahari terbenam. Sampai sini Bang. Sekarang sudah menuju ke daerah pantai. Setelah kita tadi kita di kota, Lebak, terus kita ke pegunungan. Nah, kita sekarang mau telusuri pantai. Malam ini rencana kita mau di pantai Sambolo. Nah, di situ juga dari Teluk Lada, bagian dari Teluk Lada masih. Nah, kita mau coba camping. Jadi acara hari ini kita kemungkinan akan ditutup nanti dengan memperingati ulang tahun yang keempat IXCE. Setelah melewati jalanan berbukit yang sedikit berliku, 1 jam kemudian mereka sampai ke Villa Roca Sambolo. Villa ini memiliki halaman yang cukup luas. Sehingga para peserta ekspedisi Discover Nusantara dapat leluasa memarkir kendaraan masing-masing dan merubahnya menjadi tempat tinggal sementara. Ada berbagai jenis kendaraan yang mereka gunakan. Ada campervan, SUV, Jeep, bahkan city car. Namun tak lama kemudian, semuanya mulai bertransformasi menjadi rumah sementara. Ada yang memencet remote rooftop, ada yang mendirikan tenda, ada yang menggelar rooftop tent, atau hanya sekedar merubah posisi kursi. Tak lupa meja kursi camping, peralatan masak, dan awning semua tertata. Kan tinggal pencet tuh kan, jalan sendiri tuh. Buka. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita di Anyar Carita mau merayakan secara sederhana ulang tahun IXCE yang keempat, ya. Oke. Nah, ini saya minta Om Oke cerita dong, kenapa waktu itu mau diberdirikan IXCE dan udah gitu sampai sekarang, dan juga motorhome. Nah, gimana nih ceritanya nih? 4 tahun yang lalu itu sebetulnya kita belum tahu, kita ada camper van itu nggak tahu. Tahunya orang mau jalan-jalan, mau menghimbau semua orang yang pakai 4x4 ikut gitu loh. Makanya ada yang namanya, apa itu Jawa itu? Ring of Jawa. Nah, kita mau bikin ring semua, ring Jawa, ring Andalas, terus apa ring Celebes yang kemarin. Nah, ini nextnya ring Borneo gitu. Nah, anggotanya ini semua orang yang punya misi dan visi sama, dan kita punya apa namanya 4x4. Itu aja sudah. Nah, sejak 2 tahun yang lalu saya terus terang saya bergabung juga dengan Bimmer Band ini. Ini anggota Bimmer Band ya. Nah, itu saya lihat kok tidurnya kok ngemper terus kan, karena dia orang ini kalau tidur di hotel didenda, cuci mobil didenda, tapi ngemper gitu loh. Nah, saya pikir wah udahlah kita pakai camper van aja. Nah, akhirnya saya buat motorhome itu. Jadi karena orang-orangnya bersama, akhirnya saya kombinasi nih sekarang antara motorhome sama camper van gitu. Nah, motorhome ini umurnya baru setahun. Karena kita deklarasinya kan di Bangka. Sedangkan IXCE ini 4 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya pengurusnya itu ya Pak Peter, Pak Sani, saya ya sebetulnya siapa lagi ya pengurusnya ya, Pak Tri gitu. Ya, jadi
karena kita Pak Sani juga sibuk, saya juga sibuk, ya pas ini kita membuat Discover Nusantara, akhirnya kita merayakan malam ini. Nah, Discover Nusantara itu ceritanya saya, Pak Sani, Jimmy, dan Ruli itu buat film. Filmnya mengenai kerajaan-kerajaan dan histori yang ada di Indonesia gitu loh. Sudah dimulai berapa kita? Episode 3 ya. Kita ada di mana di Jambi ya, Muara Bungo Jambi. Nah ini sekarang kita dibalik nih, dari sini mungkin nextnya kita ke Majapahit gitu loh. Yaitu sekilas cerita mengenai klub kita gitu. Ya mungkin malam ini akhirnya kesempatan baik. Kita juga dari IFC ini mau mengadakan makan-makan ya. kurang lah, itu sederhana. Nah, itu aja kurang lebih garis besarnya kayak begitu. Oke, thank you Om Oke. Oke, selanjutnya kita minta Om David ya. Yang doa siapa yang doa? Om David, pimpin doa. Ya, kita volunteer aja deh. Yang Volunteer kira-kira siapa? membantu siapa dah? Mungkin Bu, secara Kristen, Islam, apa Mana aja, oke. Pak Budi juga Pak Budi, boleh, boleh, boleh. Budi. Pak Budi enggak lah. Om David juga mau nih. Om David. Ya, Oke, Om David. Biasanya Om David paling tua deh ini. Ya. Tuhan, terima kasih atas kebersamamu. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua dapat berkumpul kembali di sini merayakan ulang tahun keempat IHCA. Hanya karena kehadiranmu di antara kami semua, kami dapat menikmati sukacitamu selalu menyertai kami. Berkati makanan yang sudah disiapkan, berkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkan. Begitu juga orang-orang yang belum mendapatkan berkat sebagaimana kami sudah terima darimu, Pak. Kami sambut dengan rasa syukur dan terima kasih. Kami mohon pimpinanmu sampai besok dan lusa kembali kami ke rumah masing-masing. Di dalam perjalanan selalu kamu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Oke, thank you semua. Ayo kita balik. Kalau Bapak Sambil menikmati makan malam, mereka bercengkrama di pinggir pantai. Kemudian beristirahat sebelum paginya melanjutkan ekspedisi berikutnya untuk menelusuri jejak Banten Lama.